Jadi sehingga dikenal ada namanya ijazah pengamalan, ada ijazah pengajaran. Nah, ijazah pengamalan itu talqin zikir, itu ijazah pengamalan. Artinya kita berhak untuk mengamalkan itu berdasarkan ajaran yang kita terima. Nah, tapi kita tidak punya hak untuk mengajarkan kepada orang lain. Jangan sudah talqin zikir lalu kita pulang ke rumah diajarkan sama istri kita di rumah. Bu, kami tadi belajar zikir begini loh caranya, kalau zikir la ilaha illallah tidak boleh. Itu hak daripada mursyid untuk mengajarkan. Atau saking dekatnya kita dengan teman kita, kita ajarkan begini cara zikirnya. Dalam adab bertarekat itu tidak boleh. Karena kita menerima itu hanya untuk pengamalan. Yang mengamalkan ya diri kita sendiri. Nah, tidak boleh kita ajarkan kepada orang lain. Adapun orang lain yang ingin mengamalkan juga harus kita bawa kepada orang yang berhak mengajarkan. Atau seorang guru mursyid atau sebagai wakil daripada guru mursyid tadi atau disebut badal. Nah itu Bapak Ibu untuk kita pahami ya. Lalu kemudian selain dia ketersambungan silsilah dalam pengamalan zikir ini ya, juga menggunakan metode, nah, juga dia harus bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita mempelajari satu amaliyah zikir atau tarekat, dia bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga yang berhak mengajarkan atau seorang guru mursyid. Jadi walaupun dia hebat betul penceramah, hafal hadis dan Al-Quran, kalau tidak ada ya mursyid yang memberi amanah kepada yang bersangkutan untuk mengajarkan, dia tidak berhak mengajarkan itu. Nah ketidakberhakan ini kalau dia ajarkan terputus, silsilahnya terputus. Nah ketika silsilahnya terputus, ya nggak tersambung lah artinya, nggak tersambung kepada Rasulullah. Nah ini yang perlu kita hindarkan. Kenapa? Karena tarekat itu banyak betul Bapak Ibu. Ya, dia ada yang rekayasa seorang ulama, hasil mimpinya lalu bisa dibuatlah kemudian diajarkan. Ini hati-hati ya, kita belajar tarekat itu yang betul-betul ya mu'tabarah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ya diajarkan oleh orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan itu. Kemudian cara mengamalkan tadi, bagaimana cara mengamalkan? Kalau nggak salah kita dulu pernah talqin zikir. Saya tidak akan ulangi lagi. Kenapa? Karena ya pembelajaran cara pengamalan itu mesti kita lakukan dengan talqin zikir, nah, dengan metode yang sudah ya dibakukan atau metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian turun-temurun sampai kepada ulama-ulama berikutnya. Nah kemudian setelah kita tahu cara pengamalan itu, kita perlu tahu isinya. Apa sih isi dari kalimat la ilaha illallah itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kembali kepada cara pengamalan tadi, metodenya beda-beda. Nah, di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kita pakai itu metode tarekat yang diajarkan oleh pengusaha Abah Anom dari Suryalaya. Nah, amalan pokok dalam tarekat ini ada 4. Ya, ini amalan pokok dalam tarekat ada 4 macam. Yang pertama zikir jahar, artinya zikir yang diucapkan dengan lisan. Itu pokok itu. Nah sehingga pengamalan ini oleh pengasabah diajarkan diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Nah minimal
setelah selesai sholat fardu. Lebih banyak lebih bagus. Nah, minimalnya 165. Itu satu, itu zikir jahar. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi itu zikir yang kita sebut dengan hati. Kedua-duanya ini punya landasan hukum, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau di zikir la ilaha illallah tadi saya sebutkan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Itu satu, ya. Dasar hukumnya kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bilangan yang banyak, ya. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu adalah pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini jangan ragu-ragu ini Pak, nggak boleh ragu-ragu. Syarat utama, modal utama belajar tarekat atau belajar tasawuf itu yakin. Ya. Kalau ragu-ragu nggak masuk. Ya. Mesti yakin, yakin ini hak dari Rasul, yakin ini benar, yakin ini kita terima dari guru yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Nah kita sendiri ragu-ragu mengamalkan, ya enggak, susah Pak. Ya, nggak bisa kita hanya mengandalkan pikiran saja untuk mendekatkan diri kita ke Allah. Ada yang menggunakan ya pemahaman saja, pokoknya ngaji aja itu ya, kemana-mana ngaji tapi ngamalnya enggak gitu. Enggak bisa juga. Kita mesti gunakan dua jalur, ya, jalur amaliyah dengan jalur ilmiah. Ya, amaliyah kita amalkan zikirnya dulu, kita perlu banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu, ya, enggak usah ragu-ragu. Kita ini kan kadang-kadang masih ragu-ragu mengamalkannya itu. Ada dasarnya enggak? Orang sudah pergi ke bulan sana, kita masih mikir-mikir juga. Nah, enggak usah ragu-ragu. Dan enggak usah malu-malu. Ada orang malu-malu mau menggeleng-gelengkan kepala. Gitu. Allah. Nah jadi itu Bapak Ibu, ya dasarnya harus yakin. Ini kebenaran dari Rasulullah.